Itu sekitar 65. Yang lumayan banyak itu di Kalimantan 125. Kasusnya itu malah itu barang sudah dikawal nyampe pelabuhan. Plat mobil, STNK, nomor sopir, SIM sudah dikirim ke saya semua. Nah, habis itu saya bilang ke temen, ya wes kalau tinggalin pulang aja naik pesawat. Temen pulang naik pesawat, nyampe barang nggak nyampe tempat saya. Itu pertama kali 20 juta itu dalam 1 tahun lumayan dapat keuntungan lah. Selama 1 tahun itu bisa ambil L300 yang tahun 2022 itu 187 waktu itu cash. Selang 1 tahun lagi itu ambil L300 lagi yang euro itu 209. Euro 4 cash 209. Saya kadang ya ada pasang surutnya lah. Kalau waktu pas barang telat itu ya pernah satu hari itu sampai untung di atas 40 juga pernah. Yang utama itu kejujuran mas saya. Kalau sama konsumen yang udah langganan itu saya ya padanya, enaknya padanya. Saya beli harga dari petani segini. Kalau sama konsumen yang tetap itu saya ambil nggak banyak mas. Cuma 1.000 biasanya. Itu kadang ada yang masih nawar 500 saya bilangin. Kalau cuma 500 saya ngirim. Itu loh buat transport udah habis. Nama saya Suparno, alamat Kecamatan Kabupaten Tulungagung, usaha wira swasta, khususnya di bidang empon-empon atau palawija. Palawija itu ya seperti jahe, kencur, kunyit, terus laos, kunci, sayur itu yang berhubungan dengan kebutuhan dapur lah, kalau enaknya ngomong gitu. Yang pertama itu buat nyuplai pasar mas. Itu biasanya yang seperti jahe itu, yang jahe, kencur itu yang banyak itu buat nyuplai depot-depot. Kalau wilayah Surabaya, Gresik itu buat nyuplai depot. Yang nanti biasanya kalau bulan 4 sampai bulan 7 itu kadang buat ekspor. Kalau tahun kemarin ngisi eksporan di Bangladesh, khusus jahe. Kalau awalnya itu sebelum pon-pon itu saya itu usahanya kan itu mas, pegang seperti gaplek jagung itu, tapi akhirnya bangkrut. Akhirnya bingung, selama 3 bulan itu nggak kerja jugaan. Terus saya konsultasi sama keluarga, mau usaha lagi tapi di jenisnya di bidang pon-pon seperti palawija itu. Akhirnya dikasih saran sama kakak itu, ya enggak apa-apa usaha tapi kalau bisa grosir aja. Ya awalnya modal itu cuman sekitar 20 jutaan itu dibantu sama orang tua. Ya, tapi alhamdulillah selama 1 sampai 2 tahun terus berkembang. Sampai sekarang. Modal awal itu buat beli dari petani gitu mas. Beli seperti jahe itu dari petani. Soalnya kan kalau pembelian dari petani kalau tidak langsung cash kan nggak boleh. Pasti minta cash. Kalau tidak ada modal tidak bisa dapat barang. Iya 20 juta itu waktu tahun 2018. Kalau tidak 18 ya 2019 mas. 2019 itu uang 20 juta cuma dapat jahe sekitar 1 ton. Harganya agak sedikit mahal. Nah, saya dapat kiriman dari wilayah Jember. Pertama kali waktu saya pegang empon-empon itu. Kenal lewat teman mas. Saya konsultasi sama teman, terus dia bilang, ya saya carikan barang. Itu kata teman. Akhirnya teman yang langsung ke lapangan. Kalau waktu wilayah Tulungagung tidak ada barang. Itu saya ada teman di Gresik itu, biasanya saya suruh langsung terjun ke lapangan. Sampai sekarang kalau wilayah Tulungagung sudah telat, itu saya suruh cari sampai ke Sulawesi, ke NTT. Cara jualan dapat drop di Malang, drop di itu gimana caranya Pak? Kalau masalah pasar itu harga mas, saya itu biasanya khusus grosir, jadi saya berusaha dapat barang itu langsung dari tangan pertama. Jadi saya masih bisa jual, saya kasihkan ke pengepul lagi dengan harga grosir, jadi lebih miring gitu. Soalnya persaingannya biasanya kalau di pasar itu harga sedikit ambil ke yang lain, biasanya gitu. Soalnya kalau seperti pon-pon itu kan sepanjang tahun nggak ada telatnya mas. Beda sama yang palawija yang jenis jagung, padi, terus ketela, singkong itu beda. Itu kan musiman. Tapi kalau palawija seperti jahe, kunir itu hampir sepanjang tahun itu barang terus ada. Meskipun dari luar
luar pulau, kadang luar kota gitu, tetap ada. Ekspedisi biasanya kalau pengiriman ekspedisi itu, kalau kiriman dari Sulawesi itu orang saya yang suruh ke lapangan itu saya suruh cari ekspedisi yang benar-benar bisa dipercaya. Soalnya 1,5 tahun yang lalu saya juga kena di Kalimantan sama di Medan, kena tipu enaknya. Saya barang sudah muat, ekspedisinya yang cari saya sendiri itu, bawa jahit dari Medan. Tapi sebenarnya sudah saya bilangin, Pak, ini saya baru transaksi pertama kali, saya bilang gitu. Nanti waktu muat, nanti tolong video call, Pak. Ya waktu muat video call. Habis itu, Pak, nanti kalau sudah selesai muat, tolong notanya difoto. Habis nota difoto, uang saya transfer. Ya, tapi tidak tahu yang kalau emang sudah niatnya yang sana tidak baik kan, tidak tahu tuh Mas. Uang saya transfer kan itu ada 2 orang. Saya transfer ke 1 orang itu, dan yang saya transfer uang itu katanya bilang tak ambilin uang ke ATM dulu gitu. Dia katanya berangkat ke ATM, tapi ditunggu tidak kembali. Nah, itu waktu mobil mau berangkat sama yang satu ini tidak boleh. Katanya yang satunya itu saya yang punya barang, Pak. Jadi tidak bisa. Itu akhirnya barang diturunkan lagi. Akhirnya antara 2 orang itu yang mana juga tidak tahu. Pengalaman Mas itu. Itu sekitar 65. Yang lumayan banyak itu di Kalimantan 125. Kasusnya itu malah itu barang sudah dikawal nyampe pelabuhan. Plat mobil, STNK, nomor sopir, SIM sudah dikirim ke saya semua. Nah, habis itu saya bilang ke temen, ya wes kalau tinggalin pulang aja naik pesawat. Temen pulang naik pesawat, nyampe barang tidak nyampe tempat saya, tidak tahu dijualin kemana. Tapi akhirnya saya sama pihak ekspedisi saya diganti ya 50% Mas. Jadi dari uang modal itu saya balik 50% dari pihak ekspedisi tanggung jawabnya. Itu pengalaman. Sekarang kalau saya cari ekspedisi, saya biasanya bilang nanti kalau barang tidak nyampe tempat saya, sanggup ganti 100%, saya bilang gitu. Kalau cuma 50% saya tidak mau. Saya sudah pernah buat pengalaman yang di Kalimantan itu. Nah, dari uang 20 juta kok bisa beli armada pertama kali itu gimana? Itu pertama kali 20 juta itu dalam 1 tahun lumayan dapat keuntungan lah. Selama 1 tahun itu bisa ambil L300 yang tahun 2022 itu 187 waktu itu cash. Selang 1 tahun lagi itu ambil L300 lagi yang euro itu 209. Euro 4 cash 209. Kenapa kok seneng pakai milih L300? Ya mungkin kalau saya itu kokohnya Mas. Kalau buat muatan itu biasanya itu kan waktu kirim saya target minimal itu saya kalau mau ngirim itu ada 2 ton lah. Jadi kalau mobil yang lain itu seperti ada lagi itu sesisnya kurang kuat gitu loh Mas. Kalau L300 kan cuman mesinnya bandel katanya gitu, katanya orang-orang. Soalnya sebelum ambil L300 kan tanya-tanya bengkel gitu Mas. Kalau orang bengkel ya kalau buat usaha mending L300. Mobilnya kokoh, kalau mesinnya bandel gitu. Perawatannya enak gitu katanya. Terus ambil L300 itu selama 2 tahun. Kalau perbandingan antara L300 yang lama sama yang Euro 4 itu iritnya masih irit Euro 4 Mas. Soalnya kalau yang lama itu nggak tahu, pokoknya saya ngisi solar itu saya kan bisa buat perbandingan. Rutenya sama, biasanya kalau kirim ke Surabaya lah itu habisnya sekitar berapa liter. Itu kalau Euro 4 itu nggak sampai sebegitu. Kalau servis saya biasanya langsung ke dealer Mas. Soalnya saya bilang, ya kadang kalau emang ada bengkel yang alatnya komplit, itu enggak apa-apa. Tapi kalau alatnya itu enggak komplit, mending langsung saya ke dealer. Soalnya kan injeksi tuh Mas. Yang euro, khusus yang euro injeksi. Nanti saya kalau di bengkel-bengkel biasa itu takutnya itu cuma akal gitu loh Mas. Kalau emang lama itu biasanya saya bawa ke bengkel biasa. Nanti kadang kalau waktu di luar kota nanti ada masalah mungkin ya sebenarnya saya kasih tahu, cari dealer Mitsubishi yang terdekat gitu aja. Di empon-empon itu banyak ya Pak usahanya Pak? Usahanya kadang ya ada pasang surutnya lah. Kalau waktu pas barang telat itu ya pernah satu hari itu sampai untung di atas 40 juga pernah. Wilayah Jawa Timur sini barang kosong, saya kan datangkan dari luar pulau gitu loh Mas. Jadi bisa ambil keuntungan agak lumayan. Kan tahun kemarin saya kan sini telat kan datangkan jahe dari Biak, Papua, datangkan impor barang. Jahe sama kencur itu pernah impor. Kalau kencur itu dari India sama Vietnam,
Kalau jahe itu Thailand, terus Cina kemarin di pasaran sini wilayah Jawa Timur. Yang saya utamakan cuma wilayah Jawa Timur, Mas. Oh, jenengan buangnya cuma di Jawa Timur aja ya, Pak ya? Yang saya utamakan Jawa Timur. Ya kadang ada wilayah Jawa Tengah itu sebagian, tapi di Jawa Tengah itu enggak tahu, orangnya enggak bisa manah, Mas. Satu orang ada yang 65 sampai sekarang enggak tahu. Terus yang satunya lagi itu 16 sama 10. Ya awalnya itu Mas, awalnya cash. Nanti kalau sudah langganan itu dia baru nunggak gitu loh, Mas. Sekarang saya lebih sebenarnya buat pengalaman lah lebih hati-hati. Awalnya dikerjakan sendiri ya Pak dulu, waktu 20 juta itu dikerjakan sendiri? Saya tangani sendiri tuh Mas. Waktu saya pertama kali itu saya di lapak pasar, terus berkembang kok barang tambah banyak yang datang, tempatnya nggak muat, saya pindah ke rumah. Katanya yang kalau waktu saya pindah pertama itu ya konsumen itu biasanya kalau di pasar itu ambilnya waktu siang itu mau macet, berarti malas. Akhirnya disarankan suruh pindah ke rumah. Saya pindah di rumah sekitar kurang lebihnya setengah tahun itu, terus saya buat gudang lagi sekitar 150 atau 175 itu. Karyawannya itu 5, pekerja tetap itu 5. Ya yang satu itu bagian saya suruh bagian total. Kadang waktu saya tinggal itu ya masalah keuangan barang itu sudah saya pasarkan kenaan itu. Kalau yang lain cuman bagian kuliah angkut. Kuliah angkut itu satu hari itu biasanya satu orang sekitar 150 dapatnya. Ya itu enaknya, soalnya kalau saya itu memang tidak tentu. Tidak tentu ya? Tidak tentu, tergantung permintaan pasar sama persediaan barang, biasanya itu. Kalau nanti pas memang permintaan pasar itu lancar, terus persediaan barang itu banyak, itu ya lumayan. Singkong sama jagung? Mulai saya lulus kuliah itu tahun 2007. 2008 saya langsung pegang singkong sama jagung itu. Itu juga kiriman pabrik. Kalau jagung ternak, tapi yang banyaknya pabrik. Itu lama itu. Risikonya biasanya kalau kerja sama pabrik itu kan sistemnya DO. DO itu kerja kontrak di awal. Nanti waktu nggak tahu nanti berapa minggu gitu, masalah harga kan nggak tahu naik turunnya. Ya itu risikonya kalau pas waktu kontrak harga rendah, dan tiba-tiba barang di pasaran telat, harga melonjak tinggi. Nah untuk menutupi biar tidak diklaim sama pabrik, otomatis akhirnya nerain harga tinggi biar bisa memenuhi target. Kolep Mas, hampir 500 ada itu. Saya sharing sama kakak terus sama orang tua, intinya pengen usaha lagi tapi di bidang empon-empon gitu loh. Saya kan kalau nanti saya usaha belum ngerti sama sekali, nanti ya, akibatnya juga malah risikonya besar Mas. Biasanya kalau tidak punya pengalaman, tidak ngerti sama sekali terus usaha kan terlalu risiko gitu loh saya. Akhirnya saya benar-benar saya sudah paham lah, kalau emang resiko paling kan nggak terlalu besar. Itu akhirnya saya sharing terus sama orang tua dikasih modal, tapi dengan catatan kalau memang benar-benar pengen usaha lagi tak kasih modal gitu. Masalah saya mau usaha di bidang pon-pon kan kakak saya yang usahanya juga pon-pon Mas. Daripada nanti ndak enak sama kerabat itu sama saudara itu, nanti kan saya minta pertimbangan gitu, sharing dulu. Akhirnya sama kakak yang pertama itu dikasih solusi, sama orang tua dikasih solusi. Nah saya disuruh khusus grosiran, jangan sampai ngecer gitu katanya. Soalnya kan kalau jenisnya kan mesti sama. Kakak itu sekarang ambilnya barang ke tempat saya. Kalau dulu dia kan kirimin dari Ponorogo, dari Trenggalek gitu, kadang dari Kudus Jawa Tengah itu. Sekarang kakak ambilnya di saya. Ya pokoknya saya kalau sama kakak saya bilang modalnya segini, terserah mau kamu kasih keuntungan berapa semanut. Masa sulit. Nah, gimana niku jenengan pas nopo Pak? Nggih, masa sulit niku habis nikah sekitar berjalan 7-8 tahun. Itu masa-masa benar-benar paling sulit. Pokoknya kalau usaha itu dari segi defisit keuntungannya banyakkan rugi. Usaha jagung sama gaplek itu. Kalau gaplek kan saya nggak sistem kontrak padahal. Tapi itu saya ambil dari petani, ibaratnya harga 2.000, itu nanti nyampe pabrik itu di total 1.500, 1.600 itu. Dikaliku kehidupan tiap orang usaha kan pasti ada
pasang surutnya Mas. Sekarang itu kalau konsumen saya itu ya nggak semua cash, ada yang nggak satu nota nanti tak kirimin lagi, yang nota kemarin itu dilunasin, tinggal nota yang sekarang. Orangnya bener-bener amanah, tapi kalau yang nggak amanah ya hilang. Ya banyak lah yang di Malang, di Karangploso itu juga ada 42 juta. Terus kalau saya ya HP-nya sudah tidak bisa dihubungi, ya saya ikhlaskan. Kalau saya total kemarin yang hilang itu sekitar 368. Kalau memang masih sekian nanti sewaktu-waktu orangnya kelingan dikembalikan ya alhamdulillah, kalau tidak dikembalikan ya wis tidak apa-apa, ikut kelasnya. Ya kadang tuh didawi kalih bayai, pedomannya kan cuman masak saya. Yang penting dikembalikan lagi pada Sang Pencipta lah, enake ngono lek kula. Bedemane ngoten, barang-barang sing teng donya lah mboten usah dipikir ngoten. Tapi waktu saya kena di Kalimantan 150 itu, yang mikir itu ibu Mas. Sering saya marah-marahin sampai ibu sakit-sakitan. Tapi ya bilangin barang-barang donya ora melok duwe kula ngoten. Satu hari sekarang itu ya bisa sampai 100 lebih Mas. Nah, malah sekarang itu harga lumayan mahal. Sekarang kalau tiap satu mobil itu uangnya kisaran 20 sampai 25. Di perputaran uang kalau satu hari, kalau waktu pas rame kayak tadi gitu, satu hari itu dia sampai 100 lebih. Kayak yang kemarin kencur itu dari Lampung itu nominalnya 90. Pernah dari Sulawesi itu 275. Saya biasanya bilang ke itu yang saya percaya di lapangan. Jadi barang itu saya suruh, benar-benar saya suruh kontrol. Nanti suruh kontrol, nanti yang kira-kira barang keadaan basah itu barangnya biar kering lah. Nanti soalnya kalau posisi basah, nanti perjalanan sini Sulawesi enaknya itu 3-4 hari itu, nanti kadang nyampe Jawa itu sampai 1 minggu bisa busuk. Sekarang kalau cuman main percaya sama pengirim atau cuman percaya sama yang punya barang, waduh susah Mas, kayak gini. Terakhir saya kena itu dari kiriman dari Lampung, itu saya kena sekitar 15 juta itu yang rusak, buang. Pak, kunci usaha berjenengan Pak? Yang utama itu kejujuran Mas saya. Kalau sama konsumen yang udah langganan itu saya ya padanya, enaknya padanya. Saya beli harga dari petani segini. Kalau sama konsumen yang tetap itu saya ambil nggak banyak Mas. Cuman 1.000 biasanya. Itu kadang ada yang masih nawar 500 saya bilangin. Kalau cuma 500 saya ngirim. Itu loh buat transport udah habis. Kalau bawa 2 ton enaknya bawa 2 ton nih nanti paling keuntungan cuma 1 juta. Nanti buat transport sekitar 500-600 kan sudah enggak dapat apa-apa. Jadi saya terang-terangan, ya mending gitu. Kadang ya saya ambil keuntungan 5.000 per kilo juga pernah. Kalau nggak konsumen terus saya kan nggak terbuka. Saya jualnya harga segini kalau mau. Itu biasanya saya dapat keuntungan lumayan. Yang kedua komitmen. Kadang ada Mas, masalah itu ya kalau emang kan juga namanya orang, banyak yang nggak komitmen Mas. Nanti waktu harga dia nawarin enaknya harga gini. Nah, nanti terus ada kenaikan harga itu dia minta harga naik. Tapi nanti kalau waktu harga turun, tidak mau diturunin, mintanya tetap harga segitu. Terus saya bilangin, untuk kiriman yang berikutnya harga naik. Jadi masalah harga tetap komitmen sesuai kesepakatan lah. Kalau usaha, kalau bisa jujur, nanti masalah rezeki ada yang menentukan gitu Mas. Terima kasih, saya Suparno dari Wirausaha Bidang Empon-Empon. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.